Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di proses pembelajaran di tahun yang baru. Kita awali dengan salam sosiologi Isore. Isore, integritas, semangat, optimis, responsif, excellent, dan kreatif. Oke? Semuanya sudah dirangkum di dalamnya. Maka saat ini kita lihat, kita menyaksikan, dan yang terpenting adalah kita fokus untuk belajar kembali. Siap? Siap. Ya. Pada awal ilmu sosiologi, kalian dapatkan di jenjang SMA ini. Siapa kira-kira pada saat di SMP belum pernah mendengar ilmu sosiologi? Kebanyakan pasti ada yang tidak tahu atau belum mendengar. Kenapa ibu katakan kebanyakan demikian? Karena di SMP masih terangkum menjadi satu pada satu ilmu, yaitu IPS. Di dalamnya ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi, ada sejarah, dan semuanya. Nah, saat ini kamu sudah masuk pada jenjang sekolah menengah atas. Nah, pelajaran kita khusus untuk ilmu sosiologi itu bagian dari sekian mata pelajaran. Pasti juga kamu akan bertanya, apa sih ilmu sosiologi itu? Nah, kalau sudah ada yang tahu, coba kamu tulis di bukumu, di depanmu, tulis aja dulu. Nanti ada saatnya ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Oke? Nah, sekarang ibu mulai dengan awal dari pembelajaran ini. Apa tujuan kita mempelajari sosiologi? Yang pertama adalah kita lihat menjelaskan. Kita lihat di sini ilmu sosial, ya. Oke. Ya, ilmu sosial. Kemudian menjelaskan realitas sosial. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, di sini apa objeknya? Ya, apa objeknya? Nah, objeknya di sini kita lihat bahwa ilmu sosiologi mempunyai objek kajian. Perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Oke. Nah, lalu di berikutnya kita akan menjelaskan kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial berarti yang ada di dalam objek tersebut. Ya, seperti itu. Makanya diperhatikan baik-baik. Lalu yang terakhir, nah, kita disuruh mengidentifikasi. Nih, mengidentifikasi gejala sosial. Nah, mengidentifikasi berarti kita mengelompokkan gejala-gejala sosial. Di mana terjadi gejala sosial itu dan siapa objek gejala sosial itu? Oke, ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Nah, muncul di sini hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, dikatakan di situ sebagai makhluk individu dan sosial. Sekarang menjadi pertanyaannya Bumihar adalah, coba lihat hewan, ya, binatang bisa berbicara, dia bisa besar, berkembang dari kecil jadi besar. Nah, kita lihat lagi tumbuhan, disiram terus, dia juga bertumbuh, berkembang jadi tinggi. Nah,
Manusia juga demikian, dikasih makan, dirawat, dipelihara, dia menjadi bertumbuh, berkembang. Nah, sekarang apakah hewan, manusia, tumbuhan disebut sebagai makhluk sosial? Pasti tidak. Ya, tidak. Mengapa demikian? Mereka bisa disebut sebagai makhluk hidup, tetapi yang disebut makhluk sosial adalah hanya manusia. Mengapa manusia sebagai makhluk sosial? Nah, di sini kita lihat ya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Ya. Dia memiliki penampilan fisik. Lalu dia memiliki perasaan. Ya. Maka dia sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial itu dia memiliki hidup yang bermasyarakat. Nah, mengapa dia harus menunjukkan sikap yang positif? Nah, lalu kita lihat berikutnya, sikap yang positif yang bagaimana? Tenggang rasa, solidaritas. Nah, ya. Maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dan dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Sama seperti ketika kalian masih kecil. Apakah kalian lahir ya dari rahim ibu kalian, dari mama kalian, lalu kalian bisa hidup sendiri, bisa melakukan aktivitas sendiri, ya, bisa langsung berjalan sendiri? Wah, kalau itu terjadi, waduh, kita bisa geger. Geger dalam hal apa? Ya, kita bisa geger ketakutan loh. Baru lahir kok udah bisa jalan. Baru lahir kok udah bisa ngambil gelas untuk minum. Bisa ngambil piring, ada makanannya dimakan. Tidak. Tapi kita butuh orang lain. Nah, maka dia makhluk sosial. Dia butuh interaksi dengan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Oke? Nah, sekarang kalau begitu kita lihat sekarang. Nah, maka di dalam ilmu sosiologi itu dikatakan bahwa ilmu yang mempelajari siapa? Manusia itu sendiri, atau ilmu yang mempelajari seluruh yang ada dalam manusia itu sendiri? Atau pendapat kalian seperti apa? Ya, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Nanti kita lihat beberapa slide-slide ini, objeknya, pengertiannya, dan munculnya, dan tokoh-tokoh dalam sosiologi. Kita sekarang kembali kepada tokoh sosiologi. Ya. Nah, tokoh sosiologi dan yang disebut sebagai bapak sosiologi itu adalah Auguste Comte. Dan dia melihat bahwa gejala sosial, gejala yang terjadi pada setiap individu dan individu, yang terjadi dari hari ke hari, yang terjadi di mana saja, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah. Nah, dipelajari oleh bapak sosiologi, yang mana disebut bapak sosiologi kita karena dia pertama sekali mendalami ilmu sosiologi
yaitu Bapak Auguste Comte. Dengan dia mengawalinya bahwa ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Dia mengangkat pernyataan ini. Maka ini dikemas dalam perjalanan dan perkembangan ilmu sosiologi. Karena gejala sosial itu melibatkan kehadiran setiap individu, seseorang yang tidak luput dari masalah-masalah sosial, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa tokoh sosiologi. Ya, selain Emil Durkheim, ada Max Weber, ada Sujono Sukanto, dan Selo Sumarjan. Mereka memiliki pemahaman, memiliki konsep-konsep mengenai sosiologi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi mereka selalu melihat itu yang terjadi pada lingkup masyarakat. Ya. Nah, kita lihat ilmu sosiologi menurut Emil Durkheim, dia mempelajari fakta-fakta sosial. Nah, contohnya seperti apa fakta sosial? Tolong nanti Ibu kasih tugas kamu memikirkan ini. Nah, dalam Max Weber dia mempelajari tentang tindakan-tindakan sosial. Kira-kira contoh yang tepat untuk tindakan sosial ya di sini. Contohnya kamu nanti bisa lihat lagi ya. Coba kamu gali dari kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat ya. Sama seperti tadi yang menurut Emil Durkheim fakta sosial. Sama Sujono Sukanto itu mempelajari tentang keseluruhan ya dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Selo Sumarjan ya, dia juga mengatakan bahwa mempelajari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Masing-masing nanti kalian berikan contohnya satu saja ya. Oke. Nah, sekarang ini dari apa yang Ibu katakan tadi, kita mempunyai urutan-urutan agar dengan sistematis, dengan urutan-urutan ini kamu benar-benar dapat memahami. Kita lihat peta konsepnya dalam sosiologi ya. Kita lihat awal kemunculan sosiologi. Nah, awal kemunculan sosiologi di sini yaitu mengenai sejarahnya nanti, pengertiannya, objek kajian, ruang lingkup, ya. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi hubungan dengan ilmu lain. Maksudnya apa hubungan sosiologi dengan ilmu matematika, ya? Apa hubungannya dengan ilmu sejarah, dengan biologi dan seterusnya. Lalu apa sih manfaat sosiologi? Lalu kita lihat lagi, di sini ada masalah sosial, ya. Kemudian ada penelitian dan perencanaan, ya.